warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofan Wahyudi dari UT Surabaya, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan untuk tugas 2 mata kuliah struktur data. Ada 2 soal. Soal yang pertama adalah buatlah coding pengurutan data dari terkecil hingga terbesar dari data berikut. Di sini nilainya ditentukan sendiri, nilai untuk variabel nilai 1 sampai dengan nilai 6. Jadi minta untuk mengurutkan dengan menggunakan algoritma merge sort. Kemudian kita diminta untuk menganalisa kinerja dari algoritma tersebut. Nah, untuk nomor 2, kita diminta untuk membuatkan coding pengurutan dari terkecil hingga terbesar dan menentukan sendiri nilai dari nilai sendiri dengan metode atau algoritma counting sort. Kemudian diminta untuk menganalisa kinerja algoritma tersebut. Belum mulai coding, kita perlu pahami dulu apa itu algoritma merge sort. Nah, di sini di buku MSIM 4202 hanya di modul 6.6. Nah, di sini ada contoh atau penjelasan tentang merge sort. Di sini algoritma merge sort merupakan algoritma sorting yang berbasis perbandingan. Perbandingan tersebut dilakukan terhadap data yang berada dalam rangkaian data yang akan diurutkan. Misalkan ada data rangkaian pertama dibandingkan dengan data rangkaian yang kedua, dan begitu juga seterusnya. Nah, ini contoh jelasnya ada pada gambar di atas. Oke, saatnya sekarang kita untuk implementasi codingnya. Langsung saja di desktop saya buat project baru, saya namai tugas 2. Nah, foldernya saya buka di Visual Studio Code. Nah, di dalam Visual Studio Code masih kosongan, belum ada apa-apa. Kita buat satu file, namanya adalah tugas 2 nomor 1 Java. Oke. Langsung kita buat kelasnya. Kelas tugas 2 nomor 1. Oke. Nah, sekarang kita buat function mainnya. Nah, di sini kita lihat perintahnya, pengurutan dari terkecil hingga terbesar dari data nilai 1 sampai 6 ya. Kita langsung buat variabelnya integer untuk array, namanya r, terus kita kasih nilainya sesuai di buku 12, 11, 13, 5, 6, dan 7. Oke. Nah, sekarang kita coba print array asli dan nanti kita print untuk array hasil yang sudah diurutkan. Sekarang kita coba print dulu ya, sistem print out untuk array aslinya. Oke, kita coba running. Oke, belum. Oke. Harus di for dulu. Oke, value r. Kita cuman lihat array aslinya aja ya. Oke, kita coba jalankan. Oke, ini adalah array aslinya ya, 12, 11, 13,
5, 6, dan 7. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk function sort dan merge-nya ya. Nah, kita coba kita taruh di atas saja. Kita buat dulu untuk function sort-nya. Ini namanya adalah sort. Parameternya adalah integer. Oke. Ini namanya parameternya adalah R. Terus kita tentukan juga nanti ada nilai left. Terus ada juga nanti right. Ini tipenya integer. Oke. Nah, di sini akan kita buat perbandingan di mana left lebih kecil daripada right. Oke. Nah, kita tentukan nilai tengahnya. Integer mid sama dengan left ditambah right dikurangi left dibagi 2 untuk menentukan nilai tengahnya. Oke, sekarang kita coba panggil secara rekursif untuk function sort-nya. Sort. Nah, ini sudah ada. Langsung di enter. Nah, di sini diganti middle ya, middle atau nilai tengahnya. Terus kita sort lagi. Nah, di sini juga diganti middle tambah 1 right. Nah, sekarang kita buat fungsi merge-nya. Nah, fungsi merge ini masih belum ada. Kita buat dulu fungsinya. Buat function merge-nya. Kita buat fungsinya dulu. Public main. Ini namanya adalah merge. Parameternya adalah integer array. Namanya adalah R. Terus integer left, integer mid, dan integer right. Oke, sekarang kita menentukan ukuran 2 sub array untuk di merge. Kita buat nama variabel n1. Di sini n1 middle dikurangi dengan left ditambah dengan 1. Terus buat lagi integer untuk n2 sama dengan right dikurangi dengan middle. Oke. Nah, sekarang kita buat parameter buat variabel untuk array sementara. Ini saya komen dulu. Menentukan ukuran 2 apa namanya ya, sub array. Oke, sekarang kita buat membuat array sementara. Nah, kita buat nama variabel tipe variabelnya adalah integer array.
namanya adalah L atau left. Nah, ini kita buat new integer yang isinya adalah N1. Sekarang kita buat lagi satunya untuk right R dengan new integer isinya adalah N2. Nah, sekarang kita akan melakukan penyalinan data ke array sementara, yaitu array L dan array variabel L dan variabel rect dengan cara kita lakukan perulangan. Di sini kita buat for i. Oke, ini adalah N1, ini incrementnya dari belakang, terus L1 sama dengan array left plus 1 plus i saya. Oke, sekarang kita buat untuk yang rect, ini kasih J, ini J, dan ini juga J. Oke, ini J dan ini adalah N2. Oke, kita masukkan ke dalam variabel array sementara rj sama dengan array ini mid ditambah 1 plus J. Oke. Nah, sekarang kita gabungkan array sementara kembali ke array asli dengan cara melakukan perulangan menggunakan while. Kita buat dulu variabelnya integer i sama dengan 0, lalu j kita kembalikan ke 0. Oke, sekarang kita buat variabel baru dengan nama k, di mana k ini adalah left. Lanjutkan kita melakukan perulangan dengan menggunakan while. Nah, while di sini adalah i kurang dari N1 dan J kurang dari N2. Oke. Maka di sini kita lakukan pengkondisian if L1 LI mas saya kurang dari sama dengan RJ. Oke, di sini akan kita kembalikan ke array asli, di mana array asli ini dengan variabel k sama dengan LI. Oke, kita buat di sini i increment. Oke, sekarang kita buat else-nya, else kembali lagi array k sama dengan rect j ini kita increment si j. Oke, di sini akan kita kembalikan, kita akan increment untuk k ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat mengembalikan elemen-elemen left ataupun right jika memang masih ada
sisanya ya, sisa dari array temporary itu tadi. Atau mungkin kita jalankan dulu supaya kita tahu nanti errornya di mana. Mungkin di sini saya akan coba mengcopy ini, lalu saya print jika sudah dilakukan sorting atau merge sort. Di sini akan kita aktifkan untuk function merge-nya. Merge, nah ini dia. Merge R, left, mid sama right. Oke, kita coba jalankan dulu. Kita lihat perbedaannya ya. Sebentar, ini sepertinya harus saya kasih ini dulu. Saya coba dulu di sini. Di sini oke. Kita coba dulu. Oke, masih belum terurut. Nah, kita coba panggil function untuk sortnya. Sort. Oke. Di sini sortnya R, left-nya 1, terus right-nya ini ambil dari r.length min 1. Kita coba lihat. Ini masih belum sesuai. 5, 6, 7, 5, 6, 7 ya. Seharusnya tidak seperti itu. Kita coba tambahkan untuk pengkondisian pengembalian array temporary tadi. Kita coba. I kurang dari N1, maka R sama dengan L I. Oke, kita counting I dan K ya. Oke, begitu juga untuk N2 ya. N2 ini harusnya R ini ikut J. Oke, kita counting J dan counting K. Oke, coba kita jalankan. Enam, 7, 11, 12, 13. Oke, sudah berhasil mengurutkan. Sekarang kita coba sesuaikan ini sesuai dengan yang ada di buku. Kita buat function print array. Dimana function print array ini nilainya adalah integer dengan parameter array. Oke, kita langsung buat perulangannya aja supaya nggak lama-lama. Sistem out. Oke,
R I. Oke. Nah, sekarang kita buat di sini for-nya kita hapus ini juga, kita panggil function print array.r. Oke, sama di sini juga kita print ln di sini. Oke, supaya lebih rapi. Nah, sudah terurut yang nilai array aslinya adalah 12, 11, 13, 5 dan 6 dan 7. Ini sudah berhasil mengurutkan array dari kecil ke yang besar. Ini ada koreksi untuk baris 57 di bagian pengembalian data sisa ke array temporary, pengosongan array temporary maksud saya. Ini harusnya adalah C, tapi sebenarnya untuk fungsi ini, untuk kondisi ini sebenarnya adalah tidak berpengaruh ke datanya. Jadi memang tidak ngefek ketika ada kesalahan di sini. Jadi kita koreksi di C supaya tahu untuk permasalahannya. Kita coba aja jalankan. Ketika ini kita komen, lalu kita jalankan, apakah akan ada error atau tidak kesesuaian. Nah, sebenarnya tidak ada masalah di sini, baik itu di komen atau diadakan. Tapi di buku ada penjelasannya, jadi saya aktifkan aja di sini C, bukan I. Sebelumnya saya tulis I, ini menjadi C. Oke, sekarang ke analisis kinerja dari algoritma merge sort ini. Yang pertama mungkin adalah dari segi kompleksitas waktu. Merge sort ini memiliki kompleksitas waktu tertentu ya di semua kasus, baik terburuk ataupun yang terbaik ya, worst case atau best case-nya, karena algoritma ini selalu membagi array menjadi dua bagian hampir sama besar dan memerlukan waktu untuk membagi array tersebut hingga mencapai sub array yang berisi satu elemen. Kemudian setiap tahap penggabungan atau merge juga berjalan dalam waktu linear terhadap ukuran sub array yang digabungkan. Jadi membutuhkan waktu yang agak lama untuk responsivitas waktunya. Kemudian di analisa kedua dari kompleksitas ruang, merge sort ini tidak in place, yang berarti memerlukan ruang tambahan untuk operasinya, khususnya ruang ekstra yang dibutuhkan tergantung pada implementasi. Tetapi versi dasar dari merge sort ini yang menggabungkan array tambahan untuk menggabungkan dua array sub array untuk menggabungkan dua sub array ini memerlukan ruang tambahan sebesar ya sesuai dengan kebutuhannya pada kasus terburuknya. Terus yang ketiga, dari segi stabilitas, merge sort ini dianggap sebagai algoritma sorting yang stabil karena tidak mengubah urutan relatif dari elemen-elemen yang sama. Dan ketika dua elemen memiliki nilai yang sama, urutan asli dari dalam array akan dipertahankan setelah pengurutan. Selanjutnya dari segi kinerja praktis ya, meskipun secara teori memiliki kompleksitas waktu yang baik, merge sort mungkin tidak selalu menjadi pilihan tercepat untuk kumpulan data yang sangat kecil dibandingkan dengan algoritma seperti yang lain atau insertion sort, atau karena
overhead dari pemanggilan rekursif dan manajemen memori tambahan. Dibutuhkan memori tambahan ya untuk teori atau metode algoritma merge sort ini. Untuk data yang sangat besar, penggunaan memori tambahan bisa menjadi pertimbangan penting, terutama pada sistem yang memiliki memori yang terbatas. Nah, mungkin dari segi keuntungan atau kekurangannya, dari segi keuntungan, konsistensi dalam kinerja waktu dengan kompleksitas waktu yang ditentukan, terus stabilitas yang memungkinkan merge sort cocok untuk aplikasi yang memerlukan pemeliharaan urutan input, seperti pada data yang terkait dengan beberapa kunci atau keyword. Nah, untuk kekurangannya sendiri memerlukan ruang tambahan yang cukup signifikan yang bisa menjadi masalah pada sistem dengan memori yang terbatas. Nah, overhead dari pemanggilan rekursif yang bisa relatif mahal, terutama pada dataset yang sangat besar. Nah, kesimpulannya, merge sort ini bisa menjadi pilihan yang sangat baik untuk pengurutan data pada aplikasi yang membutuhkan konsistensi, performa, dan stabilitas, terutama ketika urutan datanya cukup besar atau ketika kompleksitas waktunya harus dijamin atau tidak melebihi waktu yang ditentukan. Namun, untuk aplikasi real time dengan keterbatasan memori dengan keterbatasan memori yang ketat atau sangat kecil, algoritma yang lain mungkin akan lebih relevan dan lebih cocok. Itu untuk analisa dari tugas 2 nomor 1 algoritma merge sort. Terima kasih.